Yang pertama tentang laporan kas keuangan rutin masjid kita, di mana saldo Jumat yang lalu sebanyak 4.455.250 rupiah. Kemudian isi kota amal Jumat yang lalu sebanyak 222.000 rupiah, sehingga total 5.187.250 rupiah. Kemudian ada beberapa pengeluaran. Total pengeluaran sebanyak 1.400.000 rupiah, sehingga saldo sampai hari ini 3.787.250 rupiah. Kemudian tentang perkembangan kas pembangunan masjid kita, di mana saldo kas Jumat yang lalu sebanyak 14.852.500 rupiah. Kemudian ada sumbangan dari hamba Allah orang 400.000 rupiah, sehingga total 15.252.500 rupiah. Kemudian ada pengeluaran 300.000 pembeli pasir, sehingga total sampai hari ini sebanyak 12.952.500 rupiah. Jadi Indonesia semua yang sangat bahagia. Insya Allah pembangunan masjid kita akan kita lanjutkan lagi dan kita akan tuntaskan beberapa kita. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian yang kepala saya, ini baru progresnya sekitar 70% Pak, belum sampai baru 60%. Jadi masih ada tambahannya. Salah kita sudah bisa lihat hasilnya sampai hari ini. Kemudian kami sampaikan kepada jemaah Jumat dan ibu-ibu yang ada di rumah, insya Allah pada hari Minggu subuh Minggu, ya, jadi Sabtu subuh itu insya Allah kami undang bapak-bapak ibu-ibu kita bersama di masjid kita ini. Kita akan membicarakan perkembangan masjid dan perkembangan membicarakan pembangunan masjid kita, dan sekaligus kita akan membuatkan panitia yang baru kita laksanakan ini sekaligus pertanggungjawaban panitia. Insya Allah pengurus masjid akan menyiapkan snack subuh. Jadi kita siapkan air panasnya, kalau minum kopi, kita minum kopi bisa subuh, dan teh yang mau teh, dan sekaligus kita siapkan snacknya. Kita dulu bersama-sama kita memikirkan pembangunan masjid kita sekaligus kita menggunakan pertanggungjawaban panitia. Saya kira demikian jamaah subuh yang sangat bahagia. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, yang membawakan khutbah Jumat adalah Al-Ustaz Dr. Haji Nasir Muhammad SE, MM. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala salimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama nikmat iman, sehingga kita bisa meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita. Kita segera bergegas datang ke masjid, mendengarkan khutbah Jumat, dilanjutkan dengan salat Jumat secara berjamaah, insya Allah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita bisa mengenal seluruh aspek kehidupan secara sempurna, khususnya aspek ketuhanan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah pertama ini dengan judul Memakmurkan Masjid, khatib akan menyampaikan 9 poin yang harus diketahui oleh pengurus masjid dan jamaah masjid terkait perintah Allah dalam Al-Quran untuk memakmurkan masjid. Ke-9 poin ini insya Allah saya akan sampaikan sekitar 20 menit. Kita mulai poin yang pertama, ayat tentang memakmurkan masjid. Ayat yang saya kutip di pembukaan khutbah tadi terdapat dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 18. Ayat tersebut salah satu ayat yang populer karena sering menjadi topik diskusi. Olehnya itu, jika ada jamaah Jumat yang baru mendengar ayat tersebut, melalui mimbar ini saya menghimbau kiranya kita mengalokasikan waktu untuk mempelajari Al-Quran, karena salah satu kunci peningkatan iman adalah peningkatan ilmu pengetahuan. Salah satunya pengetahuan tentang kandungan Al-Quran. Demikian pula jika jamaah Jumat sudah sering mendengarkan ayat tersebut, melalui mimbar ini pula saya sampaikan bahwa sebagian besar umat Islam di Indonesia hanya mendengar ayat tersebut, tapi belum melaksanakannya. Buktinya, jika ayat tersebut dilaksanakan, sudah banyak masjid yang makmur di Indonesia. Tapi faktanya, masih sangat sedikit masjid yang makmur di Indonesia. Itulah yang melatar belakangi judul khutbah ini, memakmurkan masjid. Yang kedua, Indonesia negara yang terbanyak masjidnya di dunia. Data tentang jumlah masjid di Indonesia pertama kali terpublikasi secara nasional pada saat Raja Salman dari Arab Saudi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada tanggal 3 Maret tahun 2017. Pada kunjungan tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Dr. H.M. Yusuf Kalla, menemui Raja Salman. Pada pertemuan tersebut, Pak JK menyampaikan bahwa di Indonesia ini ada 800.000 masjid dan musola. Raja Salman kaget. Sejak itulah terkonfirmasi bahwa Indonesia adalah negara yang terbanyak masjidnya di dunia. Tentu kita bangga karena secara kuantitas kita negara yang terbanyak masjidnya di dunia. Akan tetapi secara kualitas masih sangat sedikit masjid di Indonesia yang bisa memberi kemakmuran kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar masjid yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga,
parameter masjid makmur. Untuk memakmurkan masjid harus diawali dengan memperbanyak kegiatan di masjid agar masjid tersebut ramai. Demikian pula untuk memakmurkan masjid harus dilakukan secara bertahap, dan tahapan yang paling tinggi dari kemakmuran suatu masjid dilihat dari parameter ibadah adalah jika jamaah sholat subuh di masjid tersebut sama jumlahnya dengan jamaah sholat Jumat. Selain parameter spiritual, masjid yang makmur juga dapat dilihat dari parameter material, yaitu apakah masjid tersebut sudah mampu memberikan bantuan materi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah ada masjid seperti itu di Indonesia? Ada beberapa masjid seperti itu di Indonesia. Dua di antaranya yang telah saya kunjungi adalah Masjid Jogokarian di Yogyakarta dan Masjid Modern Kurir Langit di Baru. Masjid Jogokarian di Yogyakarta justru jamaah salat subuhnya lebih banyak dibandingkan dengan jamaah salat Jumat. Demikian pula pengurus Masjid Jogokarian menyiapkan berbagai bantuan materi untuk masyarakat di sekitar masjid. Salah satu di antaranya, pengurus Masjid Jogokarian menyiapkan ATM beras di masjid. Jamaah yang kurang mampu diberi kartu untuk mengambil beras di masjid. Seperti itulah sesungguhnya fungsi Masjid Nabawi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, hambatan memakmurkan masjid. Masjid yang makmur di Indonesia seperti Masjid Jogokarian masih sangat sedikit. Salah satu hambatan dalam memakmurkan masjid adalah perilaku dari jamaah masjid itu sendiri. Sebagian besar jamaah masjid di Indonesia hanya hadir secara fisik di masjid melaksanakan sholat berjamaah. Tentu itu sudah sangat bagus dibandingkan dengan masyarakat yang jarang datang ke masjid. Akan tetapi jamaah masjid yang bisa memberi kontribusi terhadap kemakmuran masjid harus hadir dengan 3 kehadiran di masjid: hadir secara fisik, hadir secara pendanaan, dan hadir secara pemikiran. Demikian pula kompetensi pengurus masjid juga merupakan salah satu faktor penghambat kemakmuran masjid di Indonesia. Sebagian besar pengurus masjid hanya ahli membangun fisik masjid, tapi belum memiliki konsep dalam membangun fungsi masjid. Yang kelima, peradaban Islam lahir di masjid. Masjid yang makmur merupakan fondasi utama bertahannya peradaban Islam sekitar 1294 tahun, yaitu mulai dari tahun 630 Masehi dengan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, sampai dengan tanggal 3 Maret tahun 1924 dengan berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul. Peradaban Islam dapat kita rebut kembali jika sebagian besar masjid di dunia ini makmur. Karena masjid yang makmur melahirkan umat terbaik. Sedangkan umat terbaik dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Selain itu, jika sebagian besar masjid di dunia ini makmur, umat Islam akan naik derajatnya di posisi yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Imran, surah ayat ke-139.
wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kedua ayat ini sudah terbukti. Selama 1294 tahun Yahudi tidak berani masuk di Palestina. Yahudi masuk di Palestina 24 tahun setelah berakhirnya kekhalifahan Turki Utsmani. Yahudi masuk di Palestina tanggal 14 Mei 1948. Dan Palestina dapat merdeka secara utuh jika sebagian besar masjid di dunia ini makmur. Insya Allah. Yang keenam, markas perjuangan Nabi di masjid. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kekuatan di Madinah yang hanya butuh waktu 8 tahun untuk membebaskan kembali kota Makkah, karena seluruh kegiatan Rasulullah dipusatkan di masjid. Selama 8 tahun Rasulullah membangun kekuatan di Madinah, Rasulullah terus meningkatkan kemakmuran Masjid Nabawi dengan cara menambah fungsi-fungsi Masjid Nabawi. Dalam sejarah tercatat ada 6 fungsi Masjid Nabawi: sebagai tempat ibadah, tempat pembelajaran, tempat musyawarah, rumah sakit, asrama. Dan Rasulullah menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat pendistribusian bahan makanan, karena Rasulullah menempatkan Baitul Mal di Masjid Nabawi. Ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana cara memakmurkan masjid, yaitu dengan menambah fungsi-fungsi masjid. Yang ketujuh, Taman Pendidikan Al-Quran di masjid melahirkan universitas. Masjid juga tercatat dalam sejarah melahirkan 2 universitas internasional. 1 universitas tertua di dunia dan 1 universitas terbaik dunia. Universitas tertua di dunia adalah Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko. Dan ini tercatat dalam Guinness Book of Record. Artinya orang non-muslim pun mengakui bahwa yang pertama-tama membangun universitas di dunia adalah orang Islam. Universitas Al-Qarawiyyin sudah berumur 1161 tahun, dan itu lahir dari kegiatan pembelajaran Al-Quran di masjid. Kalau di Indonesia disebut Taman Pendidikan Al-Quran di masjid. Demikian pula universitas terbaik dunia, Universitas Al-Azhar di Mesir, juga lahir dari kegiatan pembelajaran Al-Quran di masjid. Universitas Al-Azhar sudah berumur 1050 tahun, dan sampai hari ini masih menjadi kebanggaan generasi muda Islam di seluruh dunia jika lulus masuk menjadi mahasiswa Universitas Al-Azhar. Salah satu alumni Universitas Al-Azhar yang terkenal saat ini adalah Ustaz Abdul Somad. 8. Masjid meningkatkan ekonomi negara. Masjid juga terbukti dapat mempercepat perbaikan ekonomi negara. Fakta sejarah ini terjadi tahun 2003 pada saat Recep Tayyip Erdogan terpilih menjadi Perdana Menteri Turki. Tahun 2003, ekonomi Turki sangat terpuruk, di urutan ke-111, mendekati negara miskin. Erdogan hanya butuh waktu 8 tahun, yaitu di akhir tahun 2011. Ekonomi Turki naik 95 tingkat ke urutan 16, dan Turki menjadi anggota G20. Keberhasilan reformasi ekonomi Erdogan mencengangkan dunia.
Sehingga para ahli ekonomi hanya mengatakan Erdogan wise, caranya Erdogan. Ternyata salah satu cara Erdogan memperbaiki ekonomi negaranya adalah menyerukan kepada warganya yang beragama Islam untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Erdogan terinspirasi dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, 2 rakaat sebelum salat subuh jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Kesembilan, terakhir, masjid memakmurkan masyarakat. Masjid juga terbukti dapat merubah suatu kampung yang tertinggal menjadi kampung yang maju. Tahun 1965, Kampung Jogokarya di Yogyakarta adalah salah satu kampung termiskin, sehingga dijadikan sebagai salah satu basis pengkaderan PKI. Untuk menghambat kegiatan tersebut, tokoh masyarakat tahun 1966 mendirikan masjid, diberi nama Masjid Jogokarya. Berbagai inovasi yang dilakukan pengurus masjid, termasuk tahun 2005 mencanangkan gerakan jamaah mandiri. Atas berbagai inovasi yang dilakukan, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2016 menetapkan Masjid Jogokarya sebagai masjid yang terbaik manajemennya di Indonesia. Sejak itulah Kampung Jogokarya ramai dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh Nusantara, Asia Tenggara, bahkan dari Palestina. Sejak itu Kampung Jogokarya meningkat ekonominya. Demikian pula Kampung Ujunge di Kabupaten Baru. 7 tahun yang lalu kampung ini kampung miskin dan penuh praktek-praktek kemusyrikan. Tapi hari ini, setelah Masjid Modern Kurir Langit menjadi masjid digital termaju di Indonesia, dengan penerimaan kas masjid minimal 500 juta per bulan, bahkan bulan April 2020 tembus 1,3 miliar, padahal masjid berada di daerah terpencil, menyebabkan umat Islam khususnya dari Indonesia Timur melakukan studi banding di Masjid Modern Kurir Langit. Sejak itulah Kampung Ujunge padat dikunjungi wisatawan, meningkat ekonominya. Kesimpulan, janji Allah Subhanahu wa taala di akhir surah At-Taubah ayat 18 bahwa orang yang memakmurkan masjid atau golongan yang memakmurkan masjid akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali. Orang yang memakmurkan masjid atau golongan yang memakmurkan masjid akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita memakmurkan masjid kita dengan cara satu. Sebagai jamaah masjid, mari kita hadir di masjid dengan 3 kehadiran. Hadir secara fisik dengan melaksanakan sholat berjamaah. Hadir secara pendanaan dengan membiayai kegiatan syiar Islam di masjid. Dan yang ketiga, hadir secara pemikiran dengan memberi kontribusi pemikiran untuk kemakmuran masjid kita. Yang kedua, sebagai pengurus masjid, mari kita meningkatkan kompetensi kita. Selain kita mampu membangun fisik masjid, kita juga harus memiliki konsep untuk membangun fungsi masjid dengan cara melakukan studi banding ke masjid yang berhasil memaksimalkan fungsinya, seperti Masjid Jogokarya di Yogyakarta. Yang ketiga, Taman Pendidikan Al-Quran di masjid adalah merupakan salah satu cara untuk mempercepat meramaikan masjid. Olehnya itu, mari kita kelola Taman Pendidikan Al-Quran di masjid secara profesional dengan cara mengadopsi program Liga Santri. Demikian khutbah pertama ini. Semoga kita mendapatkan inspirasi untuk tergerak untuk memakmurkan masjid di dekat rumah tempat tinggal kita. Aku qouli hadza wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita menutup khutbah ini dengan berdoa. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi